Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ilham dengan NIM 2310 211 2108186. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 349 garing PIN.B garing LH garing 2019 garing PN PLW yang berkaitan dengan kasus kebakaran lahan oleh PT Sumber Sawit Sejahtera atau PT SSS. Pembahasan ini penting karena menunjukkan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Mengapa isu ini penting? Hutan dan lahan atau karhutla merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap, gangguan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan jangka panjang. Dalam banyak kasus, kebakaran lahan sering dikaitkan dengan aktivitas korporasi yang mengelola kawasan perkebunan maupun kehutanan. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, kasus PT SSS menjadi contoh penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Fakta perkara PT SSS. Kasus ini melibatkan PT Sumber Sawit Sejahtera yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pada tahun 2019, terjadi kebakaran besar di area konsesi perusahaan yang menghanguskan ratusan hektar lahan gambut. Akibat kebakaran tersebut, muncul kabut asap yang luas serta kerusakan ekosistem gambut yang cukup serius. Dalam persidangan, ditemukan beberapa fakta penting. Pertama, perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai. Kedua, perusahaan mengetahui adanya titik api di wilayah konsesinya. Ketiga, perusahaan tidak melakukan tindakan pencegahan maupun pemadaman secara efektif. Keempat, kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang signifikan. Fakta-fakta inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan adanya kesalahan korporasi. Dasar hukum pertanggungjawaban korporasi dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Pasal 99 Ayat 1 mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 116 Ayat 1 huruf A menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh badan usaha, maka pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan atau pengurusnya. Selain itu, terdapat Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana korporasi. Dengan adanya ketentuan tersebut, korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik status badan hukum, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Selanjutnya, yaitu putusan hakim. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa PT SSS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim menilai bahwa kelalaian perusahaan telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Atas perbuatannya, PT SSS dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan berupa kewajiban melakukan pemulihan akibat tindak pidana lingkungan hidup. Makna penting dari putusan ini adalah pengakuan bahwa korporasi dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada organisasi atau badan usaha yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Selanjutnya, analisis pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perkara ini, hakim menerapkan konsep corporate fault atau organizational fault. Konsep ini menjelaskan bahwa kesalahan tidak selalu berasal dari individu tertentu, tetapi dapat muncul dari sistem, kebijakan, maupun budaya organisasi yang salah.
Bentuk kesalahan PT SSS terlihat dari tidak tersedianya sarana pemadam kebakaran yang memadai, tidak dilakukannya mitigasi kebakaran, serta pengabaian terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Artinya, kesalahan yang terjadi bersifat sistemik dan merupakan kegagalan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesalahan tersebut dapat diatribusikan secara langsung kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya, analisis berdasarkan Perma nomor 13 tahun 2016. Seperti yang terlihat di dalam tabel, jika dianalisis berdasarkan Perma nomor 13 tahun 2016, terdapat beberapa indikator kesalahan korporasi yang terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memperoleh manfaat atau keuntungan karena tidak menyediakan sarana pencegahan kebakaran sehingga dapat menghemat biaya operasional. Yang kedua, perusahaan membiarkan terjadinya tindak pidana karena mengetahui adanya titik api tetapi tidak melakukan tindakan yang memadai. Ketiga, perusahaan tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan indikator tersebut, seluruh unsur kesalahan korporasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 13 tahun 2016 dapat dikatakan telah terpenuhi. Dari fakta-fakta dan analisis tadi dapat kita ambil evaluasi, yaitu putusan ini memiliki beberapa aspek positif. Pertama, korporasi berhasil ditempatkan sebagai subjek pidana. Kedua, hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang PPLH dan Perma nomor 13 tahun 2016 secara tepat. Ketiga, adanya kewajiban pemulihan lingkungan menunjukkan orientasi hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang terjadi. Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis, yaitu nilai denda yang dijatuhkan belum tentu sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Kerusakan lahan gambut, hilangnya fungsi ekologis, dan pelepasan emisi karbon memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan perhitungan kerugian lingkungan yang lebih komprehensif. Dalam putusan ini juga terlihat penerapan prinsip polluter pays principle, yaitu pihak yang mencemari lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 349-P-LH-2019-PNPLW telah tepat secara hukum. PT Sumber Sawit Sejahtera terbukti melakukan kelalaian organisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPLH dan Perma nomor 13 tahun 2016 telah terpenuhi. Hakim juga berhasil menerapkan konsep corporate criminal liability dengan menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, putusan ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai penutup, kasus ini menghasilkan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab dalam memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Penegakan hukum terhadap korporasi menjadi instrumen penting dalam mencegah terulangnya kerusakan lingkungan di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.